Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Pain hibtum alla ta'dilu fawahid. Nikahilah perempuan yang kamu sukai, boleh 2, boleh 3, boleh 4, baru koma. Pain hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1. Masya Allah, saya yakin semua umat Islam sangat hafal tentang ayat ini. Sangat tahu, sering banget dibahas oleh kita. Artinya seorang laki-laki yang kalau punya istri 1 kurang boleh 2. Kurang juga 3. Kurang juga 4. Tapi ini baru koma, belum titik. Fa'il khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1. Adilnya di mana? Adil papan, adil pangan, adil waktu. Cinta sulit buat adil. Adil papan. Kalau Anda punya istri 2, 3 atau 4, bikinkan rumah yang nilainya hampir sama harganya. Kalau sama persis nggak mungkin. Yang kedua, pangan. Biaya hidup mereka harus sesuai kebutuhan mereka. Sesuai kemampuan para suami. Misalnya, istri yang pertama anaknya sudah SMA. 3 anaknya, kasihlah duit 10 juta sebulan. Istri yang kedua anaknya SMP, cuman 2, kasihlah 7 juta sebulan. Istri yang ketiga ternyata anaknya baru 1 SD, kasih dah 5 juta sebulan. Istri yang keempat baru nikah, belum punya anak, kasih aja 2,5 juta. Jadi berapa deh? 24,5. Nah itu kalau Ya. Langsung ngitung dalam otak langsung, ya 24,5. Ya. Masya Allah. Jadi yang namanya adil bukan jumlah nominalnya sama, tapi sesuai dengan kebutuhan yang harus mereka keluarkan. Sekarang, waktu yang ketiga. Kalau Anda bermalam di siang pertama 2 malam, di siang kedua 2 malam, di yang ketiga 2 malam, yang keempat 2 malam. Sama, begini seperti itu. Salah kalau seorang suami bikin rumah yang pertama mewah, yang kedua jelek, yang ketiga ngontrak. Itu salah, artinya papannya tidak sesuai. Pangan misalnya terlalu jomplang juga salah. Waktu, wah ini dia. Biasanya laki-laki yang baru menikah dengan perempuan yang baru itu lebih lama di rumah yang muda karena montok. Lebih bohai. Itulah kenapa di dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubus sahawati minan nisa wal banin. Manusia normal di alam dunia pasti menyukai perempuan, menyukai anak-anak. Kenapa Allah menyatakan dalam ayat ini laki-laki yang normal menyukai perempuan baru kedua anak-anak? Para ahli tafsir mengatakan karena kebanyakan dalam tanda kutip laki-laki yang sudah punya anak, punya istri, jatuh cinta dengan perempuan lain biasanya bisa mengabaikan anak istri yang pertama, dia lebih nyosor kepada yang kedua. Yang penting papan, pangan, waktu disamakan. Namun soal hati, mencintai itu sulit. Karena itu urusan hati. Tidak bisa diatur. Boleh jadi seorang suami punya istri 3 atau 4, yang 1 lebih dia cintai, boleh. Namun Allah mengatur dalam surat An-Nisa ayat 129. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, namun kamu jangan cenderung kepada satu di antara mereka dan mengkatung-katungkan yang lain.
Artinya, walaupun Anda seorang suami, ada di antara 3-4 istri Anda yang lebih Anda cintai, silahkan. Tapi jangan nampak di hadapan istri yang lain. Mereka akan benci. Mentang-mentang yang sudah tua kisut ditinggal, yang muda disosor. Lah, bukankah Anda waktu dulu, waktu pertama hidup dengan istri pertama, setikar berdua, sepiring berdua, segelas berdua, masa begitu kaya dengan yang muda? Mikir, mana hati dan perasaan Anda sebagai suami? Tanpa istri yang pertama, kehidupan Anda gak seperti sekarang. Anda harus berpikir normal. Bagaimana seandainya posisi istri Anda ada di pihak Anda, sanggupkah Anda menerimanya? Rasul pun bersabda, seandainya ada seorang laki-laki punya istri 2 atau 3, dia cenderung mencintai, melebihkan yang satu daripada yang lain. Begitu dia meninggal dunia di yaumil akhir dalam kondisi miring ke sebelah. Hadis ini saya tidak main-main. Hadis lain Rasul menyatakan, kalau seorang laki-laki punya istri 2, 3 atau 4, dia tidak berlaku adil dalam masalah papan, pangan dan waktu, maka dia akan stroke sebelah. Jangan Anda lupa, 3 golongan manusia yang jangankan sudah mati, hidup pun diazab oleh Allah. 1, seseorang yang menyakiti orang tua dan mertua. Jangankan sudah mati, hidup pun diazab oleh Allah. 2, orang yang menyakiti pasangan. Suami yang menyakiti istri. Istri yang menyakiti suami. Jangankan sudah mati, hidup pun diazab oleh Allah. Yang ketiga, orang yang mengambil hak orang lain. Baik dia mencuri, dia korupsi, dia nipu orang, dia ngambil hak orang, atau ngambil warisan saudaranya. Rasul menyatakan jangankan sudah mati, hidup pun diazab oleh Allah. Namun seandainya suami tadi ada rasa cinta yang lebih dengan istri yang mana saja, dia mengadakan hubungan badan lebih banyak, itu tidak dilarang soal hati. Atau mungkin menikmatinya lebih dari istri yang lain, itu tidak dilarang. Asal jangan ngomong ke istri yang lain. No, bini gue yang nomor 2 begini dong. Ih, suami seperti itu mah nyebelin. Tampol sama bini lo. Jadi jangan sembarangan. Sebagai suami resiko. Jangan hanya berani menikah karena Anda seorang kaya, tapi Anda berpikir tentang adil. Bisakah orang yang berpoligami berbuat adil? Kembali kepada Anda para laki-laki, adil dilihat dari sisi perempuan, adil dilihat dari sisi laki-laki. Silakan Anda berpikir.